13 menu sahur protein tinggi, praktis 10 menit. Ibu harus tahu. Sebelum lanjut, pastikan Mams semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mams semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Sahur itu sering dibayangin sebagai momen hangat, penuh berkah. Tapi realitanya lebih mirip lomba lari estafet antara ngantuk, dapur, dan emosi yang naik turun. Baru buka mata, kaki nyari sendal, tapi tangan udah mikir lauk apa yang bisa jadi dalam waktu super mepet. Belum lagi, kalau isi kulkas lebih banyak saus daripada bahan masakan. Rasanya pengen tepuk tangan buat diri sendiri yang masih bisa waras sampai hari ini. Disinilah pentingnya menu sahur protein tinggi yang praktis. Karena ini bukan cuma soal kenyang, tapi soal bertahan hidup seharian sebagai ibu rumah tangga yang job desk-nya lebih panjang dari daftar belanja bulanan. Menariknya, pentingnya protein saat sahur ini juga bukan sekadar omongan dapur dalam liputan kesehatan Ramadan yang pernah dimuat artikel kesehatan. Ahli gizi menyebut konsumsi protein saat sahur membantu rasa kenyang lebih lama dan menjaga energi tetap stabil sepanjang puasa. Artinya jelas, sahur asal kenyang itu beda kelas sama sahur yang strateginya matang. Yang satu bikin jam 9 pagi masih bisa senyum, yang satu lagi baru jam 8 udah sensi sama toples kerupuk. Jadi pembahasan ini bukan lebay, tapi relate banget sama kondisi ibu-ibu sekarang yang dituntut tetap produktif walau jam tidur dipotong. Makanya materi ini penting banget dibahas, karena dapur itu bukan cuma tempat masak, tapi pusat komando energi keluarga. Dari sinilah tenaga suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, dan ibu berangkat menghadapi drama rumah tangga yang kadang plot twist-nya lebih tajam dari sinetron. Dengan menu sahur protein tinggi yang praktis, waktu masak bisa singkat tapi efeknya panjang. Badan lebih kuat, emosi lebih stabil, dan peluang ngomel tanpa sebab bisa ditekan pelan-pelan. Ini bukan sekadar daftar menu, tapi jurus bertahan waras selama Ramadan. Menu pertama telur orak, arik sayur selalu jadi penyelamat di detik-detik imsak yang udah mepet tapi perut keluarga belum keisi. Apa-apa, telur itu ibarat sahabat setia ibu rumah tangga. Gak pernah ribet, selalu ada dan bisa diapa-apain. Tinggal pecahin, kocok, masukin wortel, daun bawang, atau sisa sayur semalam yang masih layak. Jadilah lauk hangat penuh protein. Ini menu yang sering banget aku bikin waktu anak-anak lagi susah makan sayur. Karena kalau udah diorak-arik sama telur, mereka nggak sadar lagi makan vitamin. Dan jujur ya, ini juga menu andalan pas gas tinggal dikit, tapi tanggal tua belum gajian. Menu kedua omelet keju, ini versi naik level dari telur biasa, tapi effortnya tetap santai. Rasanya gurih, lembut, dan bikin sahur berasa lebih niat. Walau masaknya cuma sebentar, keju itu nambah protein sekaligus lemak baik yang bikin kenyang lebih lama. Biasanya aku bikin agak tebal, terus dipotong-potong, biar anak sama suami ngerasa makannya spesial, padahal bahannya cuma telur sama keju lembaran promo. Kadang jadi lucu sendiri, suami bilang sahurnya mewah, padahal aku masaknya sambil nguap 5 kali. Menu ketiga tumis tempe kecap pedas manis. Ini lauk sejuta umat yang gak pernah gagal. Tempe itu murah, tapi gizinya gak murahan. Protein nabatinya tinggi. Seratnya juga bagus buat pencernaan pas puasa. Ditumis bawang putih, cabe, kecap dikit. Aromanya aja udah bikin orang serumah turun ke dapur. Ini menu yang sering aku bikin. Kalau lagi pengen hemat, tapi tetap pengen keluarga kuat puasanya. Karena percaya deh, tempe itu kecil cabai rawit, tenaganya tahan lama. Menu keempat ayam suwir simple. Ini cocok buat mams yang suka nyetok ayam rebus di kulkas. Tinggal suwir, tumis bawang putih,
kasih garam lada, selesai. Proteinnya tinggi banget dan gampang dicerna. Biasanya aku bikin agak banyak, biar sekalian jadi isian roti atau bekal siang. Dan ini juga menu penyelamat kalau bangun sahur telat, karena tinggal angetin doang. Emang ya, ibu rumah tangga itu kalau nemu lauk serbaguna, rasanya kayak nemu diskon gede. Menu kelima tahu telur saus tiram. Ini kombinasi protein yang balance antara nabati sama hewani. Teksturnya lembut, kuahnya gurih. Cocok buat yang sahur nggak mau terlalu berat. Ini juga menu yang aman buat anak yang lagi susah makan. Karena rasanya cenderung manis gurih. Aku sering bikin ini pas lagi capek berat, karena masaknya cepat. Tapi hasilnya berasa masakan niat. Kadang ibu itu bukan butuh pujian mahal. Cukup dibilang masakannya enak aja udah senyum seharian. Menu keenam ikan kembung goreng atau pakai air fryer. Ini lauk protein tinggi plus omega yang bagus buat otak. Cocok buat moms yang habis sahur masih harus mikir 1001 kerjaan rumah. Ikan kembung itu underrated. Harganya bersahabat, tapi gizinya kuat. Biasanya aku marinasi cepat aja. Terus goreng atau air fryer biar nggak terlalu berminyak. Dan anehnya ya, kalau sahur makan ikan, badan tuh rasanya lebih enteng tapi tenaga tetap ada. Menu ketujuh sup telur jagung. Ini comfort food sahur yang hangat dan nenangin. Kuahnya ringan tapi tetap ngenyangin karena ada protein dari telur. Jagungnya kasih rasa manis alami yang bikin anak lebih doyan. Ini menu yang sering aku bikin pas cuaca lagi dingin atau badan lagi kurang fit. Rasanya kayak dipeluk dari dalam perut, hangatnya naik sampai hati. Lebay dikit nggak apa-apa. Namanya juga ibu-ibu lagi kurang tidur. Menu ke-8 Greek yogurt buah dan madu. Ini sahur ringan tapi cerdas. Cocok buat moms yang subuh-subuh belum selera nasi. Proteinnya tinggi, probiotiknya juga bantu pencernaan, biar puasa nggak kembung. Tinggal tambah buah apa aja yang ada. Ini menu favoritku. Pas lagi pengen sahur sehat, tapi males nyalain kompor. Kadang ibu itu bukan males masak, tapi lagi pengen istirahat dikit dari dapur yang nggak pernah libur. Menu ke-9 roti gandum isi telur dan alpukat. Ini sahur cepat ala sandwich sehat. Karbo kompleks dari roti gandum bikin kenyang lebih stabil. Telur kasih protein, alpukat kasih lemak baik. Biasanya aku bikin buat variasi biar nggak nasi terus. Dan ini cocok banget buat suami yang sahurnya mepet karena kebiasaan tidur lagi habis alarm pertama. Tinggal bungkus, kasih di piring di atas meja, dia makan setengah sadar, juga gizinya tetap masuk. Menu ke-10 nasi goreng tuna. Ini menu cepat, tapi rasanya niat. Tuna kaleng itu stok wajib Ramadan menurutku. Proteinnya tinggi, praktis, dan awet. Tinggal tumis bawang, masukin nasi sama tuna. Jadi sahur gurih yang bikin melek. Ini juga menu penyelamat pas nggak ada lauk sama sekali di kulkas. Ibu-ibu tuh kalau lihat tuna kaleng rasanya aman. Kayak punya tabungan darurat versi dapur. Menu ke-11 tumis daging cincang buncis. Ini lauk sahur yang bikin tenaga full sampai sore. Daging itu protein padat, buncis kasih serat biar pencernaan aman. Masaknya cepat karena pakai daging cincang. Biasanya aku bikin kalau tahu besok kerjaan rumah lagi padat karena butuh energi ekstra. Dan bener aja, kalau sahur pakai ini, nyuci, nyapu, beres-beres rasanya masih kuat sambil senyum walau tipis. Menu ke-12 telur rebus dan edamame, ini sahur paling minimal effort, tapi maksimal gizi. Tinggal rebus dua-duanya, kasih garam dikit, proteinnya tinggi banget. Cocok buat yang nggak mau minyak. Ini menu yang sering aku pakai pas lagi capek mental, bukan capek fisik doang. Karena ada fase ibu yang bahkan masak 10 menit aja rasanya berat. Jadi menu rebus-rebus ini penyelamat kewarasan. Menu ke-13 smoothie protein pisang dan susu. Ini sahur cair tapi bertenaga. Cocok buat moms yang gak kuat makan berat subuh-subuh. Pisang kasih energi cepat, susu kasih protein, bisa tambah selai kacang biar lebih padat.
tinggal blender, minum, selesai. Ini juga favorit buat anak yang susah sahur, karena bentuknya minuman. Kadang ibu itu kreatif bukan karena hobi, tapi karena kepepet biar keluarga tetap makan walau setengah tidur. Kadang yang bikin badan lemas saat puasa itu bukan semata karena nggak makan seharian, tapi karena dari sahur kita udah kalah start duluan. Sahur asal kenyang tapi kosong. Tenaga itu ibarat ngecas handphone 5 menit tapi dipakai seharian, wajar. Kalau siang dikit udah lobat emosinya duluan. Dari dapur yang kecil, dari menu yang sederhana. Ternyata bisa lahir energi besar yang bikin ibu tetap waras walau cucian numpuk, mainan berserakan, dan grup sekolah bunyinya lebih ramai dari konser. Di situ pelan-pelan kita diingetin, ngurus keluarga itu maraton panjang, bukan sprint. Jadi bekalnya juga harus yang tahan lama. Dan menariknya, ketika sahur mulai dibenerin, efeknya bukan cuma ke badan, tapi ke suasana rumah. Ibu yang kenyang proteinnya biasanya lebih adem nadanya, lebih panjang sabarnya, dan lebih tahan dengar kalimat legendaris hari ini, masak apa lagi? Bahkan kadang bisa senyum pas lihat dapur baru dirapiin 5 menit, tapi udah kayak kapal pecah lagi. Walau senyumnya tipis, tapi tetap senyum. Dari situ kerasa, energi ibu itu pusat orbit rumah. Kalau ibunya stabil, rumah ikut tenang. Akhirnya kita sadar, sahur itu bukan sekadar rutinitas bangun malam, lalu masak sambil setengah merem. Tapi momen kecil yang diam-diam jadi fondasi kuatnya satu hari penuh. Dari piring sahur yang sederhana, lahir tenaga buat ibadah, buat kerja, buat sabar, dan buat tetap hadir utuh buat keluarga. Pelan-pelan tumbuh keyakinan. Kalau ibu dijaga energinya, maka rumah juga ikut terjaga hangatnya. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.